Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id. Pro 1 RRI Mamuju. Kanal informasi dan inspirasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju. Senang sekali untuk sore hari ini kembali menemani Anda di program acara Keluarga Sakinah untuk edisi sore ini Kamis 6 April 2023. Dan untuk sore ini kita akan melanjutkan perbincangan di Keluarga Sakinah, melanjutkan perbincangan Kamis lalu saat perjanjian yang kuat telah terikrarkan. Terikrarkan. Salah mulu ya Pak Ustadz ya. Jadi ada beberapa bagian yang belum dibahas ya Pak Ustadz. Dan sore ini kita masih bersama dengan pembimbing acara, narasumber Al Ustadz Dr. Furqan Mawardi. Dan pendengar, sore ini kita juga live di Facebook RRI, di alamat Facebook RRI Spasi Mamuju. Dan juga Anda bisa bergabung nanti di kolom komentar di Facebook, juga di layanan SMS dan WhatsApp 0822 96 090996 dan 0426 2329 709. Baik, melanjutkan Pak Ustadz, langsung saja sebelum kita menyapa pendengar kita di sore ini. Baik, alhamdulillahilladzi, dan seluruh peserta pendengar ya, pendengar peserta. Ingat apa nih Pak Ustadz? Kayaknya baru habis lomba ya Pak Ustadz. Pendengar setia RRI Mamuju ya dimanapun berada ya, sambil menunggu juga buka puasa ini memang ya cocok ya, ngabuburit ya, kita cari yang bermanfaat lah ya. Baik, pekan lalu kita sudah naik ke tahapan berikutnya, yakni saat perjanjian kuat telah terikrarkan ya. Artinya kita bahas proses dulu sebelumnya ketemu, bagaimana mencari jodoh, bagaimana prosesnya ya. Sampai sudah masuk tahapan yang akan sebuah peristiwa yang sangat sakral yang mampu menyatukan dua manusia, insan manusia yang tadinya tidak saling kenal, tidak tahu, menjadi satu, menjadi menyatu. Yang tadinya tidak boleh saling, sekarang harus saling, ya kan? Yang tadinya banyak hal yang terbatas menjadi bebas, yang tadinya banyak yang tidak boleh menjadi boleh, yang tadinya banyak haram justru menjadi halal, bahkan dianjurkan ya. Itulah peristiwa akad ya, akad nikah. Nah ini kita sudah bahas dulu masuk mengenai rukun nikah ya. Rukun nikah ada 5 ya. Ada mempelai, ada wali, ada saksi, ada mahar, dan ada ada ijab qabul ya, atau sigot ya, sigot akad nikah. Nah kemarin kita sudah bahas, pekan lalu kita sudah bahas tentang mempelai, kemudian wali ya. Siapa saja yang berhak menjadi wali, apa aja syarat-syaratnya ya, yang bisa menjadi wali, yang menjadikan pernikahan itu sah ya. Karena kalau rukun itu salah satu saja tidak ada, maka batal ya. Jadi dan inti dari nikah itu ada di salah satunya adalah wajibnya ada wali ya. Kita sudah bahas golongan mana saja yang kemarin yang kita sebutkan yang masuk kategori wali ya, karena tidak semuanya ya. Yang kedua kita juga sudah bahas
syaratnya wali, ya, wali nikah, ya. Ingat, wali nikah, ya. Karena banyak juga wali, ya. Ada wali songo, ya. Ada wali santri, ya. Ada juga wali murid. Tentu wali di sini maksudnya ya wali yang Wali nikah, menikahkan, ya, anaknya, atau kalau paman menikahkan ponakannya, sepupu ya menikahkan sepupunya. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke saksi, ya. Jadi sahnya juga pernikahan itu, sahnya ikrar tersebut, ya, itu ketika ada saksi. Saksi di sini tentu yang menyaksikan. Ya. Dan tentu karena ini acaranya sakral, ya, semua saksi juga itu mempunyai syarat, ya, syarat dan ketentuan berlaku, ya. Oh ya, gitu. saksi, ya kan? Bukan cuma sama produk ya, Ya, ini pasti. Jadi dalam persidangan itu kan saksi sangat dibutuhkan keterangannya, ya, dan syarat saksi juga jelas. Nah, di nikah juga ini perlu menjadi mutlak juga hadirnya saksi yang bisa, ya, yang menyatakan bahwa nikah itu sah atau tidak. Ya. Nah, ini terkadang di masyarakat kita ini saksinya ada, tetapi ketika diminta keterangan bukan saksinya yang bicara yang banyak, tetapi penontonnya, supporternya. Oh iya, benar-benar. Saking tidak sabarnya Oh, ya. ya. Jadi begitu ini wali mengatakan bagaimana saksi sah? Belum menjawab saksinya, supporternya di belakang sah gitu. Biasanya golongan ibu-ibu Pak Ustadz. Golongan hore-hore. Nah, yang meramaikan yang ya. meramaikan. Nah, ini tentu perlu kita luruskan, ya. Yang dan itu bukan penonton itu, tamu itu dia bukan ukuran bahwa ini sah, ya. Karena dia tidak terhitung sebenarnya, ya. Jadi kalau nikah itu ada tamu atau tidak ada supporter atau tidak ada. Yang penting ada saksinya. Itu tidak mensahkan dan menggugurkan nikahan, ya. Karena dia tidak masuk syarat, ya. Dia cuma penonton saja, ya. Jadi tambahan aja. Nah, itu terkadang kita kalau terlalu ramai ikut-ikutan Tommy. Nah, ini tentu saksi ini punya syarat, ya, punya syarat. Kenapa dia bisa menjadi syarat dan memenuhi kriteria bisa duduk di situ dan menjadi saksi, ya. Saksi itu kan yang melihat, ya. Nah, apa syaratnya? Yang pertama, syarat saksi itu wajib dia beragama Islam, ya. Dia muslim, ya. Jadi kalau ada saksi non muslim berarti batal, ya. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Itu syarat mutlaknya, ya. Jadi yang kedua adalah balik, ya. Artinya ketika ada saksinya itu masih kecil, berarti tidak memenuhi syarat, ya. Balagha yuballighu, balik telah sampai, ya. Jadi telah sampai, tandanya kita sudah sering bahas dan mungkin bapak-bapak ibu pemirsa sudah paham, ya. Baliknya perempuan itu ketika sudah datang haid, dan kalau laki-laki sudah bermimpi, ya. Ida balaghah al-mahidah, begitu kata Nabi ketika dia nasihati Asma binti Abu Bakar, ya Asma, innal mar'ata ida balaghah al-mahidah lam yasluh ayyura illa hada wa hada wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Kata Nabi, ya Asma, wahai Asma, ya. Ini tentu yang dinasihati Asma, tapi juga mencakup juga seluruh perempuan. Asma hanya sebagai contoh, ya. Ya, contoh situ. Artinya ketika Nabi menasihati Asma seorang perempuan, berarti hadis ini juga berlaku umum, bukan cuma khusus untuk Asma. Ya. Apa kata Nabi? Innal mar'ata, sesungguhnya setiap wanita, berarti Asma dia ngasihati, tapi ditekankan, diumumkan, innal mar'ata, sesungguhnya wanita itu apabila balaghah, telah balik, Ya. telah sampai. Apanya sampai? Tandanya al-mahidah, dengan datangnya haid. Lam yasluh, tidak boleh, tidak patut, haram ayyura, memperlihatkan seluruh tubuhnya.
illa hada wa hada, kecuali ini dan ini, kata Nabi. Lanjutkan hadisnya, wa asyara, dan Nabi mengisyaratkan ila wajahihi wa kaffaihi, kepada wajahnya dan kedua telapak tangannya. Artinya itu Nabi mengatakan perempuan kalau sudah balik sudah tidak patut memperlihatkan auratnya, ya, seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Nah, itulah balik. Jadi kalau ada saksi masih kecil, berarti dia tidak masuk kategori. Yang ketiga, saksi juga harus baik akalnya, ya. Saksi tidak boleh orang miring-miring, ya. Orang tidak waras, mabuk, ya kan? Nah, ini tidak bisa. Jadi orang saksi di sini berakal, artinya adalah sehat akalnya, sehat pikirannya, juga paham terkait mengenai posisinya sebagai saksi, ya. Gitu. Jadi jangan sampai di sini dia tidak tahu, ya, hanya formalitas duduk di situ, ya. Ketika ditanya, ya, di apalagi pasangannya, jangan mau banyak syaratnya. Yang jelas kalau sudah bilang nanti sah, bilang saya sah, ini tentu tidak berakal ini. Jadi dia tidak paham. Nah, berakal di sini artinya selain memang dia tidak gila dan sempurna akalnya, juga paham terkait mengenai ilmu posisinya sebagai saksi, ya. Memahami konsep apa yang dimaksud, di mana kategori dikatakan nikah itu sah atau tidak. Disinilah fungsi dan perang seorang saksi, ya. Nah, gitu. Kemudian yang keempat, ya, laki-laki. Itu baru saya mau tanyakan. Karena saya biasanya lihat cuma laki-laki, ya Pak Ustaz. Memang syaratnya laki-laki. Kenapa begitu? Memang begitu ketentuannya, ya. Sampai kenapa imamnya laki-laki? Nah, gitu. Ketentuannya sudah seperti itu, ya. Jadi ada di Al-Quran memang kita sami'na wa ta'na, aturannya seperti itu. Sama kenapa imam sholat laki-laki bukan perempuan? Kenapa subuh 2 rakaat dia pada banyak pahalanya? Seharusnya kan kalau banyak pahalanya tambah-tambahi, kan gitu kan? Dan seterusnya. Yaitulah dalam Al-Quran ketika ada perintah Al-Quran maupun dari hadis Nabi, ya sami'na wa ta'na. Ya terkadang ada memang yang bisa diberi alasan argumentatif, ya mungkin pendekatan medis, pendekatan sosial, ya. Misalnya perintah puasa. Di Al-Quran tidak ada yang kenapa kita harus puasa, ya kan? Kenapa sampai maghrib? Kenapa? Ya itulah perintah, ya. Namun banyak memberikan pendekatan-pendekatan, ya. Ilmiah, medis. Ternyata puasa itu memang perintah-perintah Al-Quran itu memang tidak ada yang merugikan, semuanya memberikan manfaat, ya. Kalau misalnya pendekatannya begini tadi, ya, kenapa balik, kenapa berakal, ya. Bagaimana menentukan sah tidak kalau tidak paham ilmunya, ya kan? Belum balik, kenapa belum balik? Ya, anak kecil kan tidak bisa membedakan mana benar mana salah, gitu. Seterusnya. Kenapa laki-laki? Ya, inilah salah satu jawaban kita, karena ya begitulah ketentuannya, ya, bahwa Nabi mensyaratkan laki-laki karena akan lebih nyaman juga, karena di saat itu ya ada hal-hal yang mungkin, ya, ini pendekatan yang tentu kita hanya akal biasa saja, ya. Bagaimana kalau perempuannya haid misalnya, kan? Emosinya tidak stabil, gitu kan? Bisa jadi batal, ya Pak Ustaz. Ini tidak sah gitu. Rating kanan dia rating kiri, kan? Betul. Jadi ada beberapa alasan-alasan kenapa kita harus berbagi peran, gitu. Jadi bukan Nabi, bukan agama tidak bisa mensejarahkan. Jadi kita perempuan laki-laki itu sebenarnya punya peran masing-masing, dan Allah sudah mendesain semua itu dengan keahliannya dan kelebihannya masing-masing. Ya. Baik, setelah itu Pak Ustaz, laki-laki setelah itu kemudian terakhir adil. Ya, jadi adil di sini ya tentu mampu, ya. Tidak hanya mampu jujur, ya, mampu amanah, tidak jahil, tidak bodoh, ya kan? Tadi tidak ikut-ikutan, ya. Jelasnya sebenarnya dia tidak tahu ilmunya, ya. Udah kau duduk aja situ. Nanti kalau bilang sah saya gitu, ikut-ikutan. Ini tentu tidak adil, tidak memutuskan sesuatu dengan ilmu. Baik.
Nah Pak Ustadz, sore ini sudah banyak kembali pertanyaan yang masuk Pak Ustadz. Sebelum kita menyapa yang sudah bergabung, terima kasih saudara kita, pendengar kita, ada Dini, Farida, Putri, ada YHNU, Ikri, Jasuke, Ros, Vi dan Fikram, Reva, Wulandari, Husnul Khotimah, HLD, Mesyani, Irma Yasari, dan sudah masuk pertanyaannya. Saya mau baca dulu untuk pertanyaan sekarang ya Pak Ustadz. Untuk yang minggu lalu juga nanti kita akan bacakan. Dari Reva, Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh, ini nama aslinya Mayomi Reva ya. Ini bertanya bagaimana cara membangun keluarga sakinah di zaman modern. Mungkin nanti bisa dijawab ya di program di bagian selanjutnya ya Pak Ustadz. Ketika sudah masuk itu. Ya. Berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah jika ada perjanjian yang sudah disepakati masih bolehkah dibatalkan sepihak? Oke, baik. Jadi di dalam menikah itu, sebelum menikah memang ada beberapa perjanjian-perjanjian yang bisa kita lakukan, ya kan? Jadi ada ada buku itu sangat fenomenal, judulnya Ketika Cinta Bertasbih, ya, punya 2 jilid, jilid 1, jilid 2. Ditulis oleh Habibur Rahman Al-Ziraiz, ya, dosen saya dulu di Solo itu, di Mahad Abu Bakar. Itu sangat fenomenal buku itu, terbit sampai berkali-kali jilid dan bahkan naik di layar lebar, naik di bioskop itu. Di situ Habibur Rahman Al-Ziraiz, Ustadz Habibur Rahman Al-Ziraiz itu menampilkan bagaimana memberikan contoh penjelasan poligami dari kisah ketika ada laki-laki ya melamar perempuan. Jadi laki-laki itu namanya Furqan, ya, kebetulan sama dengan nama saya ya. Dia melamar anak kiai namanya Anna Al-Fatun Nisa, ya, kalau tidak salah begitu di filmnya itu, di bukunya. Sangat fenomenal buku itu. Dan di YouTube masih ada filmnya itu ya. Di situ Anna Al-Fatun Nisa memberikan syarat ya, ketika dia dilamar oleh si Furqan itu, dia mengatakan bahwa dia mengajukan 2 syarat ya. Sebelum akad ini kita langsungkan, saya mengajukan 2 persyaratan. Kalau Mas Furqan mampu, ya kan, memenuhi syarat itu, maka pernikahan bisa dilanjutkan. Ya, artinya saya terima lamarannya dan pernikahan bisa dilanjutkan. Syarat pertama adalah setelah saya menikah, saya tetap di sini. Artinya di rumahnya orang tua. Ya, karena dia merawat orang tuanya. Ya. Artinya sebenarnya tuntutan syariatnya adalah ketika suami sudah menikah, perempuan sudah menikah, maka istri ikut suami, yang gitu. Tapi ini dilakukan sebelum akad, nah gitu. Artinya perempuan ini mensyaratkan begitu. Kalau sepakat seperti itu, maka dilanjutkan. Ya, itu syarat pertama, bahwa saya belum bisa meninggalkan orang tua, maka selama orang tua masih ada, maka setelah saya menikah, saya tetap mau tinggal di sini. Di rumah orang tua perempuan tadi ya? Artinya kalau Anda setuju kita nikah, kalau tidak berarti batal lah jadi. Nah, syarat yang kedua ini agak menarik, yakni selama saya mampu meladeni Mas Furqan ya sebagai istri, maka Mas Furqan tidak boleh menikah dengan perempuan lain. Artinya tidak boleh poligami, tidak boleh menambah, gitu kan. Nah, di situ terjadi diskusi yang sangat ilmiah, ya kan. Bahkan Al-Fatun Nisa itu dia mengeluarkan kitab-kitabnya, ya. Karena Furqan mengatakan, apakah kalau begitu Anda mengharamkan poligami, gitu kan? Ya, Al-Fatun Nisa mengatakan, Anna Al-Fatun Nisa mengatakan, oh enggak, saya tidak mengharamkan. Cuma saya mengatakan selama saya masih bisa meladeni sebagai istri, saya tidak mau dipoligami. Ya, saya yang tidak mau dipoligami, bukan berarti saya menyalahkan poligami atau membenci poligami. Tapi kalau Mas Furqan mau menambah istri poligami, berarti itu bukan saya
sebagai istri, gitu. Nah, di situ Al-Fatihun Nisa memberikan contoh ibarat kata kalau misalnya kita menikah, saya tidak suka jengkol gitu kan. Nah, bukan berarti saya mengharamkan jengkol, cuma saya tidak suka makan jengkol gitu kan. Betul. Nah, jadi kalau saya mensyaratkan kalau nanti kita menikah di rumah tidak boleh ada jengkol, ya berarti bukan berarti saya di rumah lain tidak boleh ada jengkol, gitu kan. Artinya kalau Mas Fukan tidak mau, berarti ya cari bagi perempuan yang di rumah membolehkan ada jengkol gitu kan. Jangan ribut ya Pak Ustaz. Ribut gitu. Jadi itu anunya ada perjanjian seperti itu dilakukan sebelum akad nikah. Nah, perjanjian seperti ini tuh boleh, dan yang kedua selama perjanjian itu tidak ada syariat yang dilanggar, gitu. Dan itu tadi dua contoh yang masih sangat relevan dan tidak ada syariat ditinggalkan. Kecuali kalau membuat syarat, nanti kalau sudah menikah Anda tidak boleh menyentuh saya, gitu kan? Waduh. Karena nikahnya ini cuma formalitas, misalnya hanya menutup aib. Tentu perjanjian seperti ini yang melanggar syariat ini tidak boleh, ya kan? Jadi nanti kalau menikah saya tidak mau punya anak, wah gimana? Tujuan menikah itu adalah menghadirkan keturunan. Jadi boleh berhubungan dengan saya, tapi saya tidak mau punya anak. Wah ini perjanjian pra-akad yang tidak bisa disepakati karena ini bagian tidak sesuai dengan tujuan orang menikah. Gitu. Berarti tadi bisa dibatalkan apabila ada perjanjian yang tidak sesuai dengan syariah. Ya kalau ada perjanjian begitu dan si calon perempuan mengajukan seperti itu, laki-laki boleh tidak menikahi si perempuan itu karena syarat yang diajukan itu adalah syarat yang tidak sesuai dengan syariah, gitu. Kalau masih sesuai dengan syariah, ya kenapa harus dibatalkan gitu ya Pak? Ya, artinya bisa dikompromikan seperti tadi ini, mengenai saya masih mau tinggal di orang tua karena orang tua saya masih ada. Berarti perjanjiannya adalah selama orang tua saya masih ada, maka saya tetap masih di sini. Kalau sudah tidak ada, berarti sudah ikut berarti suami. Janjinya sudah selesai kan gitu. Ya, betul. Tapi kan tidak tahu siapa dulu mati, jangan sampai anaknya dulu mati. Artinya kan memang kan berbakti kepada orang tua juga bagian dari perintah, gitu kan. Dan itu bisa menjadi kesepakatan sebelum akad dilangsungkan. Baik. Ini Pak Ustaz banyak sekali pertanyaannya. Ini saya sebutkan dari HLD dan Husnul Khatimah. Silakan dipilih. Mas Yani juga Irma Yasari ini bertanya tentang apa saja landasan keluarga sakinah dan sebagainya. Mungkin nanti akan kita jawab di bagian berikutnya ya Pak Ustadz ya. Baik. Ya, juga ada yang bertanya tentang bagaimana ketika sepasang suami istri bertengkar, apa yang harus dilakukan? Itu nanti dijawab belum belum prahara rumah tangga nanti itu. Prahara rumah tangga nanti akan dijawab di bagian selanjutnya ya. Jika sudah masuk ya. Pernak-pernik ya. Jangan prahara, pernak-pernik saja. Prahara terlalu dramatis. Serba-serbi aja Pak Ustaz. Baik, ada lagi dari Amri. Apakah setelah ijab kabul tetap dikatakan sah jika diketahui mempelai wanita sedang mengandung anak dari mempelai laki-laki? Baik, jadi hamil ki. Ya. Apakah sah? Maka inilah pentingnya ta'aruf sebelumnya, ya kan? Jadi ta'aruf bahwa dia bisa tahu, tapi memang agak berat itu, ya. Bisa aja memang karena kan namanya orang hamil itu kan bisa ditutupi, kan. Bagaimana kalau dia tahu setelahnya ternyata hamil, ya. Artinya ya perlu dibuktikan ini hamil, jangan sampai karena memang sudah di malam pertama dia hamil kan. Tapi ya anggaplah pertanyaannya ini adalah hamil bukan dia yang lakukan, bukan suaminya. Apakah sah nikahnya? Sah nikahnya. Karena tidak membatalkan. Anda tinggal pilihannya. Di pilihan laki-laki, ya kan? Apakah Anda rela tetap punya istri seperti itu atau tidak? Gitu. Kan ada beberapa, satu sudah terlanjur nih, ya kan?
terlanjur basah ya. Sudah menikah kemudian lantas ya kan ada rasa kasihan, siapa lagi yang apalagi kalau anaknya memang kasihan, orang sudah tahu Anda sudah bersuami istri gitu kan, dan juga yang tahu hamil tidak banyak orang ya, untuk menutupi aib keluarga, menutupi aibnya si wanita ya, kemudian nanti masa depan si anak misalnya kan, anak ini kan tidak punya dosa dia ya, kan? betul. Kalau ya perasaan-perasaan itu didahulukan ya bisa aja dilanjut, dan itu apa namanya, sah ya? Sah itu ya, karena proses awalnya sudah dijalankan dengan benar. Sudah ada walinya, saksinya dan sebagainya. Selama tadi ini ya. Iya, sudah terpenuhi. Kecuali kalau memang nikahnya memang sembunyi, tidak jelas, ya tidak ada walinya, tidak ada punya ketua hamil, itu memang penyebabnya. Ternyata kenapa disembunyi? Ternyata ada udan di balik gitu kan. Jadi ternyata ada memang masalahnya. Yang kedua, boleh tidak meneruskan, jatuhkan cerai. Bisa jatuhkan cerai. Ada juga yang pembatalan pernikahan bisa ya. Jadi ketika dia mengatakan saya ceraikan, kok selesai itu, tidak bisa lagi berhubungan itu. Ya tinggal nanti disahkan di pengadilan. Ya. Jadi maka ada hal yang tidak boleh dimain-mainkan itu. Salah satunya adalah kalimat itu. Jadi cerai itu jangan ngomong serius, ngomong main-mainnya juga boleh. Ya. Jadi nggak main. Nah, kalau menganggap, waduh, saya ini sudah terkhianati, terbohongi, ya kan, saya nggak bisa menerima seperti ini, ya laki-laki boleh menjatuhkan. Maka pilihannya adalah Anda rela menerima, bertahan, ya. Apalagi misalnya kalau perempuannya memang ini bertobat, ya, nangis kan, kemudian mohon dengan sangat kan untuk dipertahankan, apalah seterusnya, ya rasa iba, ya. Kemudian marilah menutup diri, menutup masa lalu, dan dia berjanji tidak akan mulai seterusnya. Dan si laki-laki ini memang dia orangnya sabar, baik hati, rajin menabung, ya tidak sombong dan menerima apa aja, ya silakan. Lengkap ya, Ustaz. Tapi kalau laki-lakinya tegas, ya kan, tidak mau, dia mau yang ori karena dia memang dia ori, gitu kan. Ya sampai apa salahnya kalau laki-lakinya juga second mentomi juga. Kalau udah second ngapain? Kayaknya sama ya. Sama berarti ya sudahlah. Jadi jodoh cerminan lah. Misalnya begitu ya. Tapi kalau ya laki-lakinya merasa masih suci, pejaka ya, pejantan gitu kan, merasa terkhianati, ya dia punya hak untuk menceraikan itu. Ya. Baik. Dia ceraikan, jatuhkan cerai, kemudian sudah dilepas. Yang tidak sah itu kalau misalkan menikah sama bapak kandung dari anak itu yang sudah dikandung duluan gitu ya, karena nunggu melahirkan dulu. Baik, jadi menikahi orang hamil ya, ya nanti kan babnya nanti. Jadi bagaimana kalau menikahi orang hamil? Jadi bisa dinikahi orang hamil itu bisa. Ya. Di dalam, dari bapak biologis dari anak yang dikandung. Kompilasi hukum Islam itu mensahkan, ya. Kecuali Imam Hanafi itu mengharamkan, ya. Kompilasi hukum Islam membolehkan menikahi perempuan yang hamil dengan catatan yang menghamili. Cuma nanti ketika anak ini lahir, dia tidak boleh ikut dengan atas nama bapaknya. Binnya itu ya. Binnya. Kenapa? Dia sudah ada sebelum ada pengesahan suami istri. Banyaklah anunya itu masalah. Nanti dia tidak bisa dinikahkan sama, dia harus pakai wali hakim, tidak dapat warisan ya. Terlalu banyak turunannya itu orang yang yang zina sebelum menikah dan hamil itu, ya. Jadi zina sudah berbahaya, menikah kemudian lahir anaknya, jadi makanya kenapa di Al-Quran itu zina itu dikatakan fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi sebuah perbuatan yang sangat tercela, wasa'a sabila, dan jalan yang sangat buruk, karena tadi itu konsekuensi hukumnya terlalu banyak, gitu. Baik. Belum nanti penghukuman masyarakat, gitu kan, dan seterusnya. Nanti kita juga bahas di bab selanjutnya ya, Pak Ustaz. Masih dalam tahap awal sebenarnya, tahap masuk pernikahan. Ini masih soal pernikahan dari Eca. Assalamualaikum Pak Ustadz, 2 tahun kemarin kita telah mengalami bencana COVID-19 dan semua aktivitas di luar rumah diadakan hampir
semua kegiatan secara online. Nah, pertanyaannya apakah pernikahan secara online itu termasuk sah dalam agama? Baik. Ada ya kemarin ya, Pak? Ya. Sah selama terpenuhi 5 itu. 5 syarat tadi ya. 5 syarat ada itu. mempelai, Ya, ada mempelai. wali, Dan saksi. jelas ya, jelas yang mempelainya, ya kan? Jadi jangan sampai kenalannya kenalan online, ya kan? Fotonya foto online, ya kan? Nikahnya online, ya setelah itu ketemu beda. Wah, itu keliru, ya kan? Iya. Paham ya? Jadi kenalannya online, fotonya beda. Ditampilkan cantik, ya kan? Atau ganteng atau apa. Ternyata bukan itu yang ditampilkan ketika online. Berarti mempelainya tidak jelas nih setelah Iya, itu. tidak jelas. Maka kalau nikah online, jadi harus betul-betul yang si mempelai ini betul-betul tahu bahwa ini loh orangnya. Jadi jangan apa namanya ini kenalannya online, ya cuma kenalan foto, Ya. ya kan? Terus kenalan terus yang dipasang di statusnya si A misalnya, sementara orangnya B, ya, Ya. ya yang dipasang putih bersih glowing gitu kan, Ya. atas aslinya wah hitam pekat itu kan, wah. Berarti tidak jelas ya, enggak. Pak. Jadi maksud saya syarat secara hukum terpenuhi, juga secara keaslian, ya aslih itu juga terpenuhi. Jadi betul-betul itu ada. Makanya ya kalau nikah online ya bisa dengan pakai Zoom misalnya kan, Ya. ya memakai apa Zoom meeting atau Google apa, yang untuk kayak rapat gitu rapat untuk ya, bertemu jadi, gitu ya di daring. Ya, jadi itu semua bisa dilakukan dan selama syarat dan ketentuannya berlaku, Iya. terpenuhi. maksudnya. Terpenuhi ya. Baik. Kemudian dari Melinda, Pak Ustadz, pernikahan adalah ibadah terpanjang. Bagaimana maksudnya? Ini kayaknya sudah dijelaskan Ya. juga. Ya? Apakah boleh disinggung Ya boleh sedikit? tetap Ustadz? ya. Namanya penanya itu kan ya kita kan begini, media sosial itu kan media ya memang sosialnya. Jadi sosialnya itu ya mulai strata sosialnya juga berbeda, partainya berbeda dan ya kita mungkin waktu kita bahas dia tidak ikut. Ya, Nah, gitu. baru ikut ya ini kayaknya. Pada rame kayaknya ya, baru 2 kali Ramadan, 2 kali Kamis di Ramadan ini Pak Ustadz. Di Ramadan penuh berkah. Iya. Baik, ibadah yang panjang. Ya, kenapa panjang? Karena dia tidak punya batas. Batasnya itu ketika 1 cerai, 2 meninggal. 2 meninggal. Ya. Namun tetap juga bisa berpahala ketika saling mendoakan. Ya, Meskipun yang satunya sudah meninggal gitu. ya. Maka itu pentingnya punya pasangan setia, gitu kan? Mendoakan meskipun sudah berbeda alam. Asal jangan setiap tikungan ada ya, Bos. Setia dalam artinya Setia. sebenarnya. Ini setia hakiki ya, Setia hakiki. bukan setia majazi ya. Ya. Setia hakiki ya, bukan setiap ada setiap apa? Setiap tikungan ada. Ada. Jadi ibadah panjang kenapa? Karena begitu akad telah terikrarkan, maka semuanya terhitung pahala. Ya, istri menyapu, siapa tadi perempuan tadi yang bertanya? Iya, cewek dari Melinda. Melinda misalnya, yang Melinda menikah, sejak Melinda nanti diterima sama suaminya, ya, saya terima nikahnya, ya, Melinda binti siapa gitu kan, bin siapa dan, nah sejak itulah Melinda bisa menjadi panen pahala terus, ya. Makanya disebut ibadah Betul. panjang. Menyapu di rumah, membersihkan, merawat rumah, kemudian mencuci baju suami, merawat anak, ya kan, senyum kepada suami, ya, itu semuanya bernilai ibadah, bernilai pahala. Kalau orang selama ini mungkin menganggap ibadah itu ya sholat, puasa gitu Pak Ustaz. Itu namanya memahami ibadah dalam konsep ritual saja. Ritual saja ya. Ibadah itu kan al-ibadah hiya taqarrub ilallah biimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Itu konsep definisi ibadah. Ibadah itu adalah taqarrub ilallah. Dia kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah itu bagian dari ibadah. Biimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Yakni dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan. Baik. Pak Ustadz, kita juga mengundang pendengar untuk bergabung di line telepon 0426 2329 709 dan juga sudah ada yang bergabung
di 0822 96090996. Halo. Assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, dengan siapa? Dengan Handayani di Adi-Adi. Handayani. Ada pertanyaan Handayani? Ada. Iya, silakan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, Ya, ini seputar pernikahan ya. Oh, kita putus, Pak Ustadz. Baik, kita ke Facebook kembali. Adi itu kan berarti daerah Boteng ya? Iya, di Adi Boteng. Biasanya kita ada juga pertanyaan sampai turun ke Topoyo, biasanya ada juga. Sore ini kayaknya gabung semua dari Mamujun ya. Kembali Baik, Pak Ustadz. saya lanjut tadi ya. Jadi karena ibadah itu adalah menjalankan perintah Allah, maka masuk ibadah, maka istri yang taat kepada suami itu kan perintah. Ya. Iya kan? Bahkan sebenarnya perempuan itu paling nikmat sekali itu kalau sudah menikah dia. Jalan mulus masuk surga. Ya. Jadi kan Nabi itu mensyaratkan perempuan itu masuk surga cuma 4. Idza sallat mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ta'at zawjaha wa qila laha fadkhulil jannah min abwabil jannati syi'ti. Coba. Jadi kata Nabi itu, perempuan ketika sudah baik sholatnya, di sini yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Ya. Tidak masuk sholat sunnah. Sholat sunnah itu tambahan saja. Ya. Kalau bagus misalnya 5 waktunya perempuan itu, kata Nabi. Kedua, wasomat syahroha, dia puasa di bulan Ramadan. Ya. Kalau ada puasa sunnahnya itu tambahan lagi. Ya. Ketiga, wahafidat farjaha, dia menjaga kehormatannya. Ya kan? Tutup auratnya, ya tidak sembarang pergaulannya, dia jaga kehormatannya. Nah, yang keempat adalah wa ta'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, ya kan? Tidak membangkang, tidak membantah, tidak melawan, ya, tidak marah-marah, ya kan? Saya kalau pengajian ibu-ibu, saya tanya ini Mbak Hijrah, ibu-ibu yang tempat ini mana yang paling susah, yang paling sering dilanggar? Marah-marah ya? Empat itu, ya kan? Kalau sholat semua ji, puasa pun semua ji ya, jaga aurat bagus jilbabnya, bakang jilbabnya setiap pengajian ganti-ganti kan? Tapi begitu Nomor saya melompat, siapa yang tidak siapa yang marah-marah. tidak pernah marah sama suaminya, tidak ada. Mungkin maksudnya di situ adalah menahan emosi, bersabar gitu maksudnya. Ya, memang kan salah satu cobaan tertinggi perempuan itu adalah bersabar dan meladeni suami itu, ya kan? Dan memang kan jelas Nabi ketika hijrah Isra Mi'raj, dia kan melewati neraka, ya. Dan ketika dia melewati neraka, kebanyakan adalah penghuninya adalah perempuan. Dan ketika dia bertanya kepada malaikat yang mendampingi, kenapa bisa banyak perempuan itu? Ya, malaikat yang mendampingi bahwa mereka kebanyakan masuk neraka itu akibat durhaka kepada suami, membangkang kepada suami, melawan suami, marah-marah kepada suami, ya. Jadi konon katanya, ya, salah satu kita disurvei, dilihat orang kalau sudah menikah banyak mana duluan mati, suami atau istri, ternyata lebih banyak suami duluan. Dan salah satu penyebabnya rata-rata suami yang suka digarata dimarahi sama istrinya. Begitu. Harusnya kalau suaminya sudah baik, ya kenapa harus marah-marah gitu? Layani dengan sepenuh hati gitu ya, Pak Ustadz ya. Sebenarnya ini kalau diilmui, ya, ilmu suami dan ilmu laki-laki, sebenarnya terkadang suami tidak memahami bahwa istri marah, sebenarnya dia tidak marah, ya. Cuman emosi. Itu cara mengekspresikan. Jadi kan begini, konsep bahasa dalam kosakata kan perempuan lebih banyak. Laki-laki itu kan dia cuma 7.000 8.000 kali saya sampaikan kan. 7.000 8.000 kosakata untuk laki-laki per hari. Laki-laki perempuan kan 20.000 sampai 30.000. 10.000 lebih bedanya ya, lebih banyak perempuan. 20.000 sampai 30. Nah, itu kadang kalau tidak terkeluarkan, ya. Pusing kepalanya, Bos. Jadi wajar ketika satu pertanyaan, ya, 21 jawaban. Ada sesuatu yang tidak perlu dikomentari. Atau satu dikomentari, satu komentarnya tapi bertambah ya. Berlipat gitu, berlipat ganda ya. Dan perempuan itu kan dia suka bawaannya, ya, memberikan perhatian, memberikan apa. Nah, kadang ekspresinya itu ya seperti itu. Nah, namun kayak kadang memang
bawaan itu memang begitu ya. Dan tinggal bagaimana ekspresi dan bawaan suami. Ya, bagaimana kisahnya Umar kan pernah saya ceritakan dulu di sini. Ya, istri kelas khalifah ini Pak, ya khalifah ya. Khalifah kedua. Ditakuti juga pada masanya ya Pak Ustadz ya, karena kekuatannya juga. Ya, Khalifah Umar bin Khattab itu kan dikisahkan istrinya ada sahabat yang istrinya tukang ngomel, ya, suka marah-marah, ya kan. Jadi ketika Khalifah Umar jadi khalifah, ya, pemimpin itu, ada sahabat warga ya yang sudah tidak betah dengan istrinya yang ngomel-ngomel, tukang marah-marah, ya kan. Pulang duluan dimarahi, pulang telat dimarahi, gitu kan. Kenapa terlalu cepat pulang ya? Kenapa baru datang gitu. Jadi bawa uang banyak dicurigai, bawa sedikit dimarahi. Nah, ya ibarat begitulah kan. Jadi 01 ya pasalnya perempuan tidak pernah salah, pasal 2 ya kalau ada kesalahan maka kembali ke pasal 1. Jadi akhirnya si sahabat ini nggak betah, nggak kuat, mau lapor kepada Khalifah Umar. Khalifah Umar bin Khattab. Datanglah ke rumahnya Khalifah. Nah, belum sampai di rumahnya, baru depan rumahnya, ternyata ada dengar suara istrinya Umar ini marah-marah juga gitu. Marah-marah, ya kan? Dan dimarahi adalah Khalifah Umar. Ya, Khalifah ini yang dimarah-marahin loh. Ya, Khalifah ini yang dimarah-marahin, ya, Umar bin Khattab ini. Dan Umar bin Khattab itu baik, ya, para pemirsa, ya. Jangankan manusia, bukan hanya manusia yang takut sama dia, jin saja kalau ketemu. Misalkan begitu, kalau berjumpa dia cari jalan lain. Nah, harusnya dia tidak takut sama istrinya ini, karena jin saja takut sama Umar gitu. Betul. Tapi berapa hari berikutnya sahabat bertemu dengan Umar. Ya Umar, kemarin saya ke rumah tak itu ya. Saya mau adukan istriku ini yang tukang ngomel, tukang marah-marah ya. Saya mau laporkan sama kita. Ternyata sampai depan rumah, aku dengar ternyata istri kita juga begitu, bahkan lebih keras katanya. Kenapa Umarnya cuma diam ya? Umar kenapa tidak melawan? Apa jawaban Umar? Dia yang melayani saya, dia menyiapkan makanan, dia yang melahirkan anak-anak saya, dia yang merawat, dia yang terlalu banyak. Maka ketika dia marah seperti itu cuma satu, ya saya memahami itu bagian dari kekesalan dia, mungkin ya saya maklum dan tidak perlu saya lawan. Wah, itu kalau suami seperti itu kan ya tidak perlu ada pertengkaran itu. Iya, betul. Aduh, kita semua mendambakan keluarga yang seperti itu ya. Ya, semuanya. Suami yang seperti itu kayaknya didambakan oleh semua wanita ya Pak Ustadz ya. Tapi kita tahan Pak Ustadz, ada yang mencoba bergabung. Baik, halo. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Pak Kace ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ini. Pendengar setia ini. Mana Pak Kace? Sehat puasanya? Sehat Pak Kace, sehat. Dia cintanya nikah ya, sudah cinta. Ada anak, masih dengan tapi sesudahnya itu ada anaknya. Ini hari bagai selalu meramah ibunya. Ya ini bapaknya selingkuh. Sampai dia ketahuan ini ibunya. Ini ibunya boleh dikenalkan. Dia bunuh bapaknya bersama anak. Bagaimana rasanya itu Ustaz? Bisa diulangi Pak Kace? Begini tuh ada ini. Karena ya dia cinta juga. Saling mencintai gitu. Ini ada anak. Ada anak. Ini sudah saya marah-marah ibunya. Ibunya suka marah-marah, jadi suaminya selingkuh. Ya, selingkuh. Akhirnya ini ibunya boleh cerai, dia bunuh itu suaminya bersama anaknya ini. Bersama anaknya ini. Dia apa? Diceraikan? Bagaimana dosanya itu? Iya. Diceraikan suaminya? Pasca ini, baru terjadi Ustaz. Iya. Cerai dengan suaminya gitu ya? Iya, bukan diceraikan, dia nak bunuh ini. Dibunuh? Nak bunuh dengan anaknya, sama anaknya. Bagaimana dosanya itu? Suami dibunuh dengan anak ya? Iya, dengan anak bunuh, sama bunuh. Bayangkan. Iya. Hukumnya bagaimana gitu? Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Kace. Ya. Baik. Jadi penyebab selingkuh ya. Jadi saya berita Tribun Jatim saya lihat kemarin itu ironis, tragis. Kita itu Indonesia menduduki peringkat kedua se-Asia. Paling tinggi kedua tingkat selingkuhnya. Waduh, bahaya Pak Ustadz. Ya, tingkat selingkuhnya. Se-Asia ya? Se-Asia.
Jadi berbanding lurus dengan tingkat rendahnya literasi. Ya, kita itu rendah literasinya. Literasi itu Mbak Hijrah pemirsa membaca, mengamati, menulis, kaji, memahami, mendengarkan juga termasuk. Mendengar termasuk ya. Artinya semua menambah ilmu itu bagian dari literasi. Nah, saya 2 kali nulis di media, satu media elektronik, satu media online. Dan ini saya masih mau nulis lagi yang ketiga kalinya ini. Ya, tulisan pertama saya tulisannya Insan literasi wujudkan masyarakat madani. Kemudian kedua bulan Ramadan bulan literasi. Pada intinya saya mengajak kita semua menyadari urgensi itu orang berliterasi. Nah, salah satu dan ini yang saya mau tulisnya adalah berikutnya insya Allah kalau jadi ini berliterasi agenda mendesak bangsa gitu. Artinya begini Mbak Hijrah, kita kembali lagi ke pertemuan awal. Kenapa orang selingkuh? Ya, sama dengan pertanyaannya kenapa pejabat itu korupsi? Ya, kenapa ada polisi kok justru yang terdepan membuat kejahatan? Kita berbarukan itu. Masa Kapolda yang menjadi bandar narkoba? Bayangkan. Kapolda berbintang 2 yang menguasai sebuah provinsi. Kan cuma Kapolri aja atasannya dia. Berarti penyalurnya semua di bawahnya. Polsek, Polres, ya kan? Babinnya. Gimana itu? Artinya inilah kegagalan dia, literasi dia sebagai pemimpin. Dirjen pajak yang justru melanggar pajak. Dan anaknya yang pamer kekayaan. Ya. Kemudian dipajaki warga. Ini kan kegagalan memahami konsep literasi seorang pemimpin kan gitu. Bagaimana mungkin Anda pemimpin sebagai pengayom, ya kan, pelindung masyarakat, justru Anda terdepan dalam merusak masyarakat, kan begitu? Ini kan kegagalan memahami konsep memimpin, ya. Termasuk selingkuh juga itu kegagalan memahami konsep berkeluarga. Bagaimana mungkin Anda mau selingkuh? Anda sudah berjanji di atas perjanjian yang begitu kuat, ya. Ada akadnya, ya, ada maharnya di depan saksi, depan wali, ya kan? Malaikat Allah menyaksikan, malaikat mendoakan, undangan ratusan, ya kan? Sampaikan kalau khutbah nikah itu, catat baik-baik yang menikah ini, ya. Kalau Anda bercerai, ya kan? Maka catat kembali, datangi semua orang yang pernah Anda undang untuk minta maaf. Kenapa? Undangan Anda kan bukan saya mengundang untuk makan siang, makan malam, bukan. Apa bunyi undangannya? Mbak Hijrah kalau dapat undangan pernikahan. Mohon doa restu. Mohon kehadiran untuk doa restu. Berarti mendoakan semua kita. Ya kan? Berarti kalau doanya ini kita khianati, kita bercerai berarti khianat doanya. Anda khianat berarti minta maaf kan gitu. Temui satu persatu untuk meminta maaf. Ya, konsekuensi kan begitu. Artinya ini loh sebuah konsekuensi begitu beratnya itu akad sebuah janji itu, gitu kan? Tidak boleh main-main. Nah, termasuk Anda menyalahi janji yang begitu berat dengan selingkuh. Berarti ini kan kegagalan memahami. Ini kembali konsepsional ya. Yang literasi. Nah, jadi hukumnya tadi Pak Ustadz kalau ini sudah diselingkuhi kemudian dibunuh oleh istri, baik. Tetap berdosa ya. Jadi kalau kejahatan dibahas kejahatan ya tetap. Jadi membunuh seseorang masuk kategori sab'ah mubiqat, ya. Membunuh jiwa itu bagian dari 7 dosa besar, ya. Dan penghuninya masuk neraka kecuali dia taubatan nasuha, minta ampun kepada Allah. Jadi tetap misalnya kalau suaminya selingkuh, kemudian ya jalan agama kita ketika ada suami selingkuh sederhana, ya kan? Bukan sederhana ya, caranya adalah ya dibuktikan, ya. Kemudian memanggil si A tadi suami ini dengan keluarga. Siapa keluarga kita yang bisa dipanggil orang tua? Siapa itu? Om, paman dari ibu, ya. Di sidang itu, ya. Di sidang bu mengaku membuktikan kalau ada buktinya memang di sidang. Kan tidak bisa juga itu sembarangan orang menuduh orang. Ya kan? Harus ada bukti. Jangan cuma foto screenshot, ya, atau foto yang dikirimkan langsung emosi.
Karena foto itu kan bisa dimanipulasi. Apalagi kalau pihak ketiga memang yang mau menghancurkan rumah tangga supaya hancur, kalau ada begitu ya, ada pihak ketiga ya. Ada tadi jadi tersulut emosi itu salah satunya terkadang kalau ada berita hoax atau gambar atau video hoax. Nah, ini penting kalau ada memang rumah tangga yang seperti ini, jangan langsung tersulut emosi. Tabayunkan dulu, betulkah videonya, betulkah itu gambarnya, ya kan? Pun kalau ada, ditabayunkan, dibicarakan kepada suami, diingatkan, dinasehati. Kalau sudah tidak mau dengar, barulah libatkan keluarga. Kalau sudah libatkan keluarga, sudah keputusan kembali kepada si perempuan. Apakah tetap bertahan atau bercerai seperti ya? Kalau misalnya suaminya mau berubah, pilihan ada di si perempuan. Bisa. Mau lanjut atau tidak. Bisa membuat surat perjanjian gitu mungkin. Itu kan teknis aja misalnya berjanji. Tapi kalau si laki-laki memang tidak mau, ya sudah lepas. Tapi kalau ada ini khilaf, berjanji menangis sampai cium tangan, apalagi kalau ingat kalau cuma gampang cerai, ingat apalagi kalau sudah punya anak ya, bagaimana kesian masa depannya, bagaimana hubungan sosialnya. Orang kalau anak nggak punya bapak itu kan ya gimana gitu kan, nanti diejek di masyarakat dan seterusnya. Bagaimana masa depannya? Iya, kalau orang tuanya yang perempuan juga punya kerjaan, kalau tidak ada, bagaimana nanti sekolahnya, bagaimana susunya dan seterusnya. Ini tentu perlu dipikir matang seperti ini kalau terjadi seperti itu. Tapi kalau membunuh tetap berdosa ya, Pak? Ya, tetap berdosa. Jadi pembunuh masuk kategori dosa besar yang ancamannya neraka. Baik, Pak Ustadz, mungkin satu pertanyaan terakhir. Ini masih terkait dengan nikahan online, tapi yang online ini adalah walinya. Sudah ada semua nih di tempat, tapi yang tidak ada tempat walinya, bapaknya ya. Apakah boleh melalui video call? Baik, wali kan tidak hanya bapak ya. Kalau memang berhalangan, itu bisa turun kepada saudara laki-laki sekandung ya. Jadi kalau saudara laki-laki sekandung, boleh kakak dulu atau boleh ke adiknya langsung? Kakak dulu. Kakak dulu ya. Yang jelas kakak boleh, adik boleh. Ya selama memenuhi syarat ya, Islam balik berakal laki-laki ya, dan dia adil. Ya kalau memang jangan sampai kakaknya bilang saya orangnya gugup Iya betul. Muka suruh mengaji tuh calon itu kan. Tapi saya kurang bagus ngaji yang kakak ya, adik kan mungkin alumni pondok kan, lebih hafiz pasti. Quran Iya boleh seperti itu. Jadi kalau berhalangan datang. Tapi kalau orang tuanya misalnya ada dan melalui video call dan tidak terkendala sinyal, ya kan, itu bisa saja, ya kan. Tapi langkah baiknya sudah, karena kan sudah melandai nih pandemi Pak Ustadz. Langkah baiknya ya kalau sudah seperti ini ya lebih baik ada di tempat, karena ini kan kejadian peristiwa seperti ini kan hanya sekali, kan? Sekali. Kecuali nanti nambah istri lagi ya berarti 2 kali ya gitu. Baik, Pak Ustadz, masih banyak pertanyaan tapi waktu kita sudah selesai sampai di sini. Mungkin minggu depan kita juga akan merangkum kembali pertanyaan yang belum kita jawab. Ringkas saja Pak Ustadz, apa kesimpulan kita sore hari ini? Baik, kita ini, agama kita ini turun dengan sempurna ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Islam ini sudah sempurna ya, sudah diridai juga oleh Allah. Agama kita ini aturannya sudah sempurna semua. Tinggal kita manusianya ini, umatnya ini bagaimana berada di jalur agama ini dan mengikuti perintah ini dengan benar. Nah tentu sulit kita menjalankan perintah agama yang sempurna ini kalau basis keilmuan pemahaman kita masih kurang. Maka dari itu tiada lain, tiada kata, kewajiban kita adalah iqra, baca, belajar. Ya semoga dengan wasilah perantara kajian kita tiap Kamis sore ini, bagian dari implementasi Iqra itu, terutama Iqra membaca dalam konteks masalah dunia pernikahan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz sore ini telah bersama kami, dan pendengar terima kasih juga telah bersama kami. Untuk keluarga Sakinah masih akan kami lanjutkan Kamis depan insya Allah ya, bila ada waktu ya Pak Ustadz. Terima kasih pendengar, dan kami pamit undur diri. Sore ini akan Kamis depan masih akan bersama dengan Al Ustadz Furqan Mawardi insyaallah. Saya Ijra Mawi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pendengar, pukul 5 kita bergabung dengan Pro 1 Makassar mendengarkan Serba-Serbi Ramadan. Anda kembali bersama kami. Saatnya stasiun produksi RRI Mamuju bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar. Serba-Serbi Ramadan di edisi hari ini, hari Kamis 6 April 2023, kita ikuti bersama laporan dari reporter kami Edwin Masud seputar